setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah
manis, biarlah manis. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Bapa. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Give to the Lord the big hand. Hallelujah. We give you praise. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. You deserve the glory.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you all things. You deserve the glory. Lift your hands up. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Mari angkat tanganmu, kita kembalikan seluruh pujian bagi Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it. You are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. For from you are all things. Boleh kita angkat tangan kita dimanapun Anda berada. You are worthy. You are worthy of. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yeah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you all things. You deserve. Mari boleh angkat kedua tangan kita. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Give it all. Give you praise, praise. You are worthy, Lord, forever and ever. There is no other like you, Jesus. There is no other like you. There is no other like you, Jesus. We are here just want to worship you, Lord. Kami di sini cuma ingin bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Ebenezer sampai hari ini Tuhan menyertai kami.
Kami berikan hormat, kami berikan pujian, kami berikan seluruh kemuliaan. Kau layak Tuhan, Kau layak, Kau layak. Terima segala pujian, segala ucapan syukur kami. Kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu Kau jalan beserta dengan kami Tuhan. We give you honor forever and ever, forever and ever Lord. We give you praise. Kami tinggikan Engkau. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
mujizat. Pastor Dave. Jangan pernah jangan berputus. Mujizat bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Maka itu kami percaya Tuhan, kami gak takut. Kami gak akan bimbang lagi Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut Tuhan. Sebab Engkau selalu beserta. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berbicaralah buat setiap kami umat-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Berapa jam lagi kita akan akhiri tahun ini. Ada satu firman Tuhan yang berkata demikian Bapak Ibu Saudaraku. Di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru.
yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tuhan berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudaraku, sebentar lagi saya katakan tadi kita akan akhiri tahun ini. Tahun 2023 banyak kenangan-kenangan yang indah dan bahkan kenangan yang buruk pun kita alami di tahun 2023. Betul? Bapak Ibu Saudaraku, dan kita ingin sekali seringkali untuk selalu mengingat tentang kenangan yang indah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami di tahun ini, itu yang selalu kita ingin, saudaraku. Kita selalu ingat. Tetapi juga kenangan yang buruk itu pun kita ingin, saudaraku, semua itu kita nggak akan ingat lagi. Tetapi seringkali justru kenangan yang buruk itu yang selalu kita ingat, betul? Kenangan-kenangan yang buruk itu yang selalu menguasai pikiran kita. Yang mengganggu pikiran kita. Dan kalau itu kita biarkan, saudara, itu akan merusak pikiran kita. Dan itu akan juga merusak masa depan kita. Kalau kita membiarkan, Bapak Ibu Saudaraku, kenangan-kenangan yang buruk itu, saudaraku, selalu menguasai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, masa lalu itu tidak bisa kita ubah. Dan masa lalu itu tidak bisa, saudaraku. Saya katakan tadi, kita kembali ke sana dan kita mengubah keadaan itu. Tapi biarlah masa lalu itu biarlah berlalu. Tapi itu merupakan sebuah bagian dari kehidupan kita. Bahwa itu pernah terjadi. Tapi kita tidak perlu, saudaraku, mengingat-ingat itu terus. Karena saya katakan, kalau kita membiarkan itu, semua itu menguasai hidup kita. Itu akan membentuk kita. Menjadi orang, saudaraku, yang lemah. Menjadi orang yang selalu hidup dalam ketakutan. Jadi orang yang selalu hidup dalam keputusasaan. Yang selalu menyalahkan diri. Kita akan menjadi, saudaraku, manusia yang selalu tidak ada memiliki harapan. Kita selalu hidup dalam keputusasaan. Kenapa? Bayang-bayang masa lalu. Kesedihan, sakit hati, kekecewaan, kepahitan yang kita alami di tahun ini. Di masa lalu ini. Saudaraku, itu menguasai hidup kita. Sehingga kita gak punya semangat untuk hidup. Apalagi kita mau masuk 2024. Kita rasanya, aduh, sama aja kali. Gak akan terjadi sesuatu. Kita hidup dalam keputusasaan, kita kehilangan harapan. Karena kita membiarkan masa lalu itu menguasai kita. Setiap kita barangkali mengalami kejadian yang menyakitkan. Disakiti, dikecewain, dikhianati, dilukai. Dan banyak kali barangkali kita hari ini pun barangkali mengalami sakit. Yang belum kita mengalami kesembuhan. Kita give up, kita udah menyerah, udah. Biarlah semua ini terjadi, itu memang nasibku. Tapi firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu Saudaraku, dengan tegas dia berkata, dengan katakan apa? Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Bahkan dia terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Enggak ada gunanya. Biarlah semua itu boleh berlalu dan itu menjadi bagian hidup kita. Tapi biarlah kita mengetahui bahwa Tuhan berkata dengan jelas ini, bahwa dikatakan bahwa belumkah kamu mengetahui? Kita tidak menyadari bahwa kalau kita bisa ada di tahun 2003 sampai akhir ini, itu karena Tuhan, amin. Karena Tuhan yang selalu ada menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita. Sekalipun ada badai, ada tantangan, ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk terjadi.
Tapi kita lihat hari ini kita ada, boleh menjalani hari-hari kita sampai detik ini. Sampai kita akan mengakhiri tahun 2023. Membuktikan bahwa Allah itu adalah penolong yang hidup. Amin. Maka dikatakan di sini, dikatakan di sini dengan jelas bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Bahkan di terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan, perhatikan aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Bahkan dikatakan dialah Allah penolong kita. Maka ketika tidak ada pintu, firman yang berkata, ketika tidak ada pintu-pintu yang bisa dibuka, semuanya tertutup. Tapi firman Tuhan berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Bahkan sudah aku membuktikan bahwa dia akan membuka jalan buat setiap kita. Barangkali hari ini sepertinya semuanya tertutup, bisnis kita tertutup. Masalah rumah tangga kita belum terselesaikan. Sakit kita belum disembuhkan. Tapi Tuhan mau katakan hari ini bahwa dia sanggup membuka jalan. Dia memberikan jalan keluar buat setiap kita yang percaya. Amin. Inilah firman Tuhan berkata, saudaraku. Bahkan dikatakan dia akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata atas hidup kita. Amin. Di padang belantara, saudaraku, tidak ada mungkin ada sungai. Tapi lihat, dikatakan Tuhan akan membuat sungai. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Maka itu, sesulit apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudara yang percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah untuk kita melupakan semua kenangan-kenangan yang buruk yang kita alami. Tapi ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu hal. Untuk kita Bapak Ibu saudaraku, dapat saudaraku melupakan masa lalu itu. Semua kenangan yang buruk. Yang pertama, mulailah berpikiran yang positif. Amin. Berpikiran yang positif. Saudara, bagaimana saudara bisa berpikiran positif? Kalau pikiran saudara tidak diisi dengan pikiran yang penuh dengan kebenaran akan firman Tuhan. Pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Maka engkau akan bisa berpikiran positif. Amin. Karena firman Tuhan itu yang akan mengubah cara berpikir kita. Melihat yang tidak baik menjadi baik. Melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka itu kita harus berpikiran saudaraku yang positif. Pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Maka itu Filipi 2:5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dengan jelas kita harus memiliki pikiran Kristus itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudaraku. Maka itu bagaimana supaya kita bisa melawan semua kenangan masa lalu itu yang selalu menekan kita. Kita harus lawan itu dengan apa? Pikiran positif, pikiran Kristus. Amin. Pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Ketika itu mulai menyerang kita, mulai katakan kok nggak layak, engkau masih sakit, engkau gagal, kau harus katakan enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bersama Allahku aku sanggup mengatasi semua masalahku. Bersama Allahku aku sembuh, bersama Allahku aku pulih. Amin. Jadi pikiran kita ini harus dirubah. Maka itu banyak orang berbicara tentang pikiran positif. Mereka gagal. Karena mereka tidak pernah didasari pikiran positif itu. Dengan apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan firman Tuhan, engkau akan selalu berpikiran positif. Engkau akan melihat hal yang tidak baik yang terjadi. Engkau akan melihat memang itu tidak baik buat saya. Tapi aku tahu di balik semua itu akan mendatangkan kebaikan buat aku. Setelah lihat banyak orang yang berhasil. Bukan semuanya lancar terus. Tapi lihat mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi mereka tidak melihat kegagalan itu sebagai apa? Sebagai hambatan
Untuk mereka tidak bisa baju, tidak bisa meraih. Tapi dia melihat bahwa kegagalan itu adalah dorongan buat mereka. Untuk mereka maju lagi. Untuk mencoba lagi. Dan mereka yakin mereka akan berhasil. Apalagi kita yang di dalam Yesus Kristus. Ada kepastian. Firman-Nya berkata, dia akan buka jalan. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Itu yang membuat ada kepastian. Jadi mulai hari ini kita akan akhiri tahun 2023 dengan pikiran yang benar. Amin. Pikiran Kristus. Kita yakin semua boleh berlalu. Kita tahu bahwa semua yang kita alami yang buruk, kita tahu itu mendatangkan kebaikan. Membentuk iman kita, membuat kita jadi kuat. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan semua kenangan-kenangan yang buruk itu. Yang selalu mengganggu kita. Yang kedua, percaya bahwa masa depan yang indah itu masih ada. Amin. Di dalam Yesus Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Seperti firman yang berkata Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku, yakinkanlah dirimu bahwa apapun yang terjadi di tahun 2023 yang buruk, yang selalu mengganggu pikiranmu, yang membuat engkau seringkali putus asa, kehilangan pengharapan, engkau tidak punya semangat untuk hidup. Yakinkanlah bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah. Kita akan masuk tahun 2024. Kita akan lihat rancangan Tuhan yang indah. Kebaikan Tuhan akan kita alami. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Yakinkanlah dirimu. Yakinkanlah dirimu Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa Tuhan akan berikan kepada kita masa depan yang indah. Masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan biarkan hidup kita dibayang-bayangi dengan masa lalu. Yang buruk, yang menyakitkan, yang mengecewakan. Mulai hari ini selalu berpikir ke depan. Hari ini aku boleh gagal. Tapi esok aku akan berhasil. Amin. Hari ini aku sakit di vonis. Besok aku akan sembuh. Saudara yakin hari ini. Yakinkan dirimu, percaya penuh bahwa Tuhan menyertai kita. Dan setiap langkah hidup kita akan penuh dengan mujizat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, saudara berani untuk berserah penuh kepada Tuhan. Merelakan semua ini yang pernah terjadi. Saya mau katakan hari ini ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita mau relakan semua itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu menjadikan itu semua menjadi masa lalu kita. Dan kita gak mau lagi ungkit-ungkit. Kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mulai bersyukur. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk apa yang kau alami. Aku percaya semua yang kau alami mendatangkan kebaikan buat aku. Boleh naikkan syukurmu kepada Tuhan setiap hari. Boleh katakan apapun yang kau alami. Aku tahu ada Tuhan yang selalu menyertai aku. Memberikan aku kekuatan, kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hari ini Saudaraku jangan terus hidup dengan penyesalan. Menyesal boleh saja. Tapi jangan biarkan penyesalan itu menguasai hidup kita. Sehingga kita terus akan menghukum diri kita. Kita menyalahkan diri kita. Kita gak bisa mengampuni diri kita. Aku orang yang gagal, memang gagal. Aku gagal. Berhenti Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih dan pengampun. Kita bisa salah tapi ketika kita datang kepada Dia, kita minta ampun. Tuhan sanggup mengampuni kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Yang Tuhan mau hari ini kita kembali kepada Tuhan. Jangan hukum dirimu terus, menyalahkan dirimu. Ini semua salah saya, ini semua saya salah. Saya katakan kita bisa salah. Berhenti menyalahkan dirimu, engkau bangkit. Engkau lihat ada Tuhan yang luar biasa pembelamu. Yang akan menolong engkau. Engkau harus bangkit.
Karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Amin. Tuhan punya rencana yang besar buat keluarga kita. Tuhan punya rencana yang besar buat masa depan kita. Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Hari ini yang Tuhan mau, serahkan semua kepada Tuhan dan mulai bersyukur. Katakan terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau penuh kasih. Dan Engkau tidak pernah meninggalkanku. Mulai mengucapkan syukur tuh setiap hari. Sebelum kita akhiri 2023 nanti. Mulai ucapkan syukurmu. Katakan terima kasih. Senantiasa katakan Tuhan sebentar lagi tahun ini akan berakhir. Aku mau bersyukur selalu. Untuk semua peristiwa yang kau alami. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Yang gak pernah tinggalkan aku. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Yang keempat, bagaimana supaya kita ini bisa mengalahkan masa lalu ini. Melupakannya. Saudaraku, kita harus mau juga curhat atau mencurahkan saudaraku. Semua saudaraku, masalah kita yang pertama kepada Tuhan. Maka itu, jadi orang Kristen harus lebih banyak berdoa. Amin. Banyak orang Kristen lebih banyak lihat TikTok daripada berdoa. Lebih banyak lihat IG daripada berdoa. Hari ini kita rubah sama-sama. Amin. Kadang-kadang dua media sosial ini selalu mengganggu kita. Betul kan? Kita mau berdoa, kita bilang, ada berita apa nih? Gitu kan. Ada restoran mana yang bagus ya untuk kita makan. Gak salah saya katakan. Tapi biar kita memulai setiap hari dengan doa. Amin. Itu lebih penting. Media sosial kita lihat gak salah. Tapi lebih banyak lagi kita di tahun 2024 tuh lebih banyak berdoa. Karena banyak tantangan. Banyak hal-hal yang tidak baik akan terjadi. Apalagi kita lihat krisis pangan, krisis ekonomi. Tetapi biarlah di tahun nanti yang baru kita lebih banyak berdoa. Dan biarlah kita memulai di tahun ini sebelum kita akhiri. Kita ambil waktu lebih banyak untuk berdoa. Untuk mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita curhat dengan Tuhan. Kita mencurahkan semua masalah kita. Kita akan mengalami kelegaan. Karena Dia Bapa yang baik. Yang selalu mendengar setiap keluh kesah kita. Maka itu ketika engkau saudaraku lebih banyak untuk berdoa. Maka kau akan mengalami kelegaan. Yang kedua, engkau bisa juga mencurahkan masalahmu kepada temanmu atau saudaramu atau orang-orang yang tepat. Yang bisa dipercaya, saya katakan. Supaya engkau bisa mengalami kelegaan. Apalagi di tempat ini banyak hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang bisa saudara barangkali menyampaikan masalah, menceritakan. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Bukan hanya mendengar tapi akan mendoakan saudara. Ketika kita bisa menyampaikan semua keluh kesah kita kepada orang yang tepat yang bisa dipercaya, engkau akan mengalami kelegaan. Maka itu dalam hidupan saya pun sebagai hamba Tuhan banyak juga masalah tantangan yang saya alami. Tapi seringkali yang saya lakukan ketika saya menghadapi masalah semua itu, saya datang berdoa kepada Tuhan. Saya di dalam hadirat Tuhan saya mengalami kelegaan, kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian saya juga punya teman-teman, orang-orang yang dekat untuk saya bisa curhat, untuk menceritakan semua persoalan yang saya hadapi. Dan mereka adalah orang-orang yang setia mau mendengar. Dan mereka bukan orang-orang yang menghakimi, tapi mereka akan mendukung saya di dalam doa. Maka itu saya belajar hari-hari ini Bapak Ibu. Ketika saya lihat ketika saya harus memulai gereja di tempat ini. Banyak tantangan, banyak masalah. Bahkan dalam pembangunan banyak hal yang harus saudaraku dipenuhi. Tetapi yang saya lakukan satu hal. Saya berdoa. Saya nyembah Tuhan. Saya bilang Tuhan, Engkau yang Tuhan Kau andalkan. Engkau yang sanggup memenuhi semua kebutuhan gerejamu. Engkau sanggup menyediakan. Yang kedua, saya ketemu teman-teman sepelayanan di tempat ini. Saya ketemu Pak Alfon, Pak Charles, dan semua yang lain di tempat ini. Saya bisa curhat, saya bisa cerita. Mereka mendengar, mereka kasih saya kekuatan.
Sehingga saya sanggup untuk menghadapi semua tantangan. Dan akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Tuhan melakukan hal-hal yang hebat. Tuhan akhirnya membuka semua jalan. Akhirnya gereja ini boleh ada, hari ini kita boleh ibadah. Jadi apapun persoalanmu, curhat yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, cari orang-orang yang tepat, yang bisa dipercaya. Yang mendengar semua keluh kesahmu, membangun imanmu, dan memberikan kau kekuatan. Itu yang perlu saudara cari. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau ingin bisa melawan semua hal-hal yang buruk yang menguasai pikiranmu, alihkan Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya alami. Alihkan semua kenangan-kenangan buruk dengan engkau melakukan sebuah kegiatan yang positif, yang baik. Yang saya lakukan, ketika saya ingat sekali, ketika saya mengalami keterpurukan, ketika istri saya sakit, semua keadaan buruk. Bisa saja saya menyerah, udah saya lemah, udah gak punya semangat lagi. Dan saya hidup dengan semua kenangan-kenangan yang menyakiti, tapi saya bangkit. Apa yang saya lakukan? Saya sama istri saya tidak meratapi lagi semua persoalan yang kami hadapi. Kami bangkit walaupun gak ada mimbar, kami tetap melayani Tuhan. Kami melakukan kegiatan-kegiatan yang benar. Kami mendoakan orang, kami memberi kekuatan buat orang. Disitulah saya mendapatkan kekuatan. Saya lupa bahwa kita sedang menghadapi masalah yang buruk. Istri saya pun lupa bahwa dia sedang sakit. Ketika dia berdoa buat orang sakit, orang disembuhkan sekalipun dia gak sembuh. Tapi dia mengalami kekuatan. Dia mendapatkan pengharapan. Ada Tuhan juga yang sanggup melakukan buat dia. Itulah yang kami lakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kau sedang sakit, kau punya masalah, jangan biarkan masalah itu terus menguasai engkau. Saudara bangkit, ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Saudara bisa melayani. Saudara, supaya saudara bisa fokus kepada Tuhan. Lakukan kegiatan yang baik dan yang benar. Sehingga semua tadi yang menekan engkau, semua kenangan-kenangan buruk itu akan lenyap. Engkau akan lihat ada hal-hal yang hebat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Percayalah ketika engkau menabur kebaikan, engkau melakukan hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau akan lihat apa yang saudara tabur, saudara akan tuai dengan luar biasa. Saudara gak lagi ingat lagi sakit penyakitmu. Tuhan akan sembuhkan dengan mujizat. Itu yang saya alami. Karena saya tahu ada Tuhan yang memperhatikan umatnya. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita yakinkan diri kita. Masa lalu, kenangan yang buruk tidak lagi bisa mendakwaku. Tidak lagi bisa menekan aku. Tidak lagi bisa membuat aku lagi putus asa. Tidak lagi bisa membuat aku lemah. Karena aku mau katakan ada Tuhan, seperti firman Tuhan berkatakan. Ada Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan akan melindungi, menjaga aku. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit hari ini. Kita akhiri tahun 2023 dengan sebuah kepastian. Aku tidak akan takut lagi. Aku tidak akan khawatir. Aku tidak akan cemas lagi. Aku tidak akan lagi khawatir akan keadaanku, keluargaku, usahaku, pekerjaanku. Karena aku tahu tahun 2023 ini semua persoalanku alami akan berakhir. Aku akan masuki di tahun yang baru dengan sebuah keyakinan ada Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib. Hidupku gak akan sama lagi karena Tuhan akan membuat aku mengalami hal-hal yang baru, yang dahsyat, yang luar biasa. Doa-doaku akan dijawab, pemulihan akan terjadi, sakitku disembuhkan. Saudara yang percaya hari ini, angkat kedua tanganmu, kita naikkan pujian. Ku tidak takut. Amin. Engkau
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, Engkau hari ini datang dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, rasa cemas. Engkau datang dengan kehilangan pengharapan. Engkau barangkali nggak tahu apa yang harus kau lakukan di hari esok. Engkau sakit, engkau gagal. Barangkali engkau sedang mengalami kehancuran dalam hidupmu. Begitu banyak kenangan buruk yang menguasai pikiranmu, menguasai jiwamu, membuat engkau tidak lagi punya semangat hidup. Engkau tidak punya lagi harapan. Sepertinya Tuhan jauh, seperti Tuhan gak bela engkau. Tapi Dia selalu ada buat kita. Cuma kita gak pernah melihat Tuhan. Karena kita hanya fokus kepada besarnya persoalan kita. Sehingga kita gak pernah bisa melihat Tuhan yang besar. Tapi hari ini firman-Nya berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu. Aku sedang membuat sesuatu yang baru. Dan sedang terjadi itu di dalam hidupmu. Hari ini katakan kepada dirimu. Katakan pada jiwamu. Katakan di dalam nama Yesus. Aku gak mau lagi hidup dengan semua kenangan yang buruk di masa lalu. Aku berhenti untuk memikirkan hal itu. Aku mau memulai sesuatu yang baru saat ini. Karena aku tahu ada Tuhan yang membelaku, menolongku, menyembuhkanku, memulihkanku. Katakan itu kepada jiwamu, katakan dalam nama Yesus semua pikiran yang buruk pergi dalam nama Yesus. Aku izinkan pikiranmu Tuhan, firman-Mu berkuasa dalam pikiranku. Aku memulai sesuatu yang baru. Lihat Tuhan akan mulai sesuatu yang baru saudaraku. Dia tidak membiarkan kita. Yang Tuhan mau hari ini keputusan kita. Keputusan kita untuk memulai, untuk menerima janji Tuhan itu. Sore mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Allah akan tunjukkan pembelaannya. Saat ini juga, bukan nanti, saat ini juga. Dia akan menunjukkan kuasanya pagi ini. Dia akan memulihkan rumah tanggamu, memulihkan ekonomimu, memulihkan bisnismu, memulihkan kesehatanmu. Saudara akan terkagum-kagum. Bukan besok, Dia berkata saat ini. Dia akan membuka jalan. Lihat Dia berkata di firman-Nya, Dia akan buka jalan, saudaraku. Dia akan membuat jalan di padang gurun.
sungai-sungai di padang belantara. Dia akan buktikan itu buat setiap kita. Aku yang percaya, aku yang percaya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lawan kami, Engkau jamah kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami. Kami tahu hari ini Engkau membawa kami Tuhan berjalan dalam kemenangan. Aku percaya mujizat menyata. Kami tahu kami pulang dari tempat ini, kami akan lihat tahun 2023 kami akan akhiri dengan kebaikan Tuhan, dengan mujizat Tuhan yang terjadi lagi. Serahkan kedua tangan dan naikkan syukur, mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih dengan syukurmu, terima kasih. Apa menjadi doamu? Saudaraku, katakan terima kasih Kau sudah jawab Tuhan. Saat ini Tuhan Kau sudah jawab. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkau dahsyat. Yes, Kau beri kami kemenangan. Katakan lewat lagu ini dengan iman, dengan rasa syukur. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, nyanyikan pujian dengan iman, dengan percaya penuh. Tuhan berikan kemenangan. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami mengalami kemenangan. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Saat ini kami tahu dalam hadirat-Mu pagi ini, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Kami tahu Tuhan, kami yang gagal kami menjadi orang yang berhasil. Kami percaya rumah tangga kami dipulihkan. Oh, kami tahu hari ini perkara ajaib kami akan lihat. Tuhan makan halal yang dahsyat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini kami terima Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami percaya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Untuk kedahsyatan-Mu yang luar biasa bagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya yakin bahwa Tuhan sudah beri kemenangan. Saudara yang percaya bahwa mujizat Tuhan telah terjadi dan saudara alami. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dan kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sebentar kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan sebagai tanda kasih, kita berikan sepersepuluhan kita sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara tabur buat pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita memberi dengan cinta dan kasih. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa.
untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Untuk Engkau menyertai kami sampai hari ini. Dan saat ini kami ingin memberi sebagai tanda cinta ketatan kami kepadamu. Dan Kau berkati semua umat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku bisa scan barcode, juga nomor rekening gereja sudah bisa mentransferkan. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yang sudah memberikan persembahan, sekarang kita bangkit berdiri. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Di badai topan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saya percaya kita masuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Bahwa Dia kekuatan kita, kita tidak akan takut akan apapun. Di badai taufan dunia, kendati goncang semesta. One more time, say. Di badai taufan dunia, kendati goncang semesta. Boleh angkat tangan sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, saya akan berikan pengumuman. Kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin bergabung menjadi bagian daripada keluarga jemaat Revival Worship Church, juga Bapak Ibu Saudaraku ingin mengambil bagian, juga nanti ingin mengambil bagian dalam baptisan air, juga Bapak Ibu Saudaraku ingin mengambil bagian juga maksud saya untuk penyerahan anak, Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa hubungin Pastor Alfon, yang ada di depan, Pastor Alfon. Boleh angkat tangan. Nah, ada Pastor Alfon, nanti Bapak Ibu Saudara bisa hubungi Pastor Alfon. Juga setiap minggu ada ibadah sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang memiliki anak-anak, Bapak Ibu Saudaraku bisa ajak mereka untuk sekolah minggu di ruangan sebelah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita dengan keyakinan penuh, kita akhiri 2023. Kita yakin ada Tuhan yang sudah ada menyertai kita selalu. Amin. Angkat kedua tangan kita. Kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Menyertai kami sampai akhir di tahun ini.
Kami yakin penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir dan terus berlanjut. Bahkan lebih besar kasih setia-Mu akan Kau lakukan buat hidup kami. Kami yakin diri tahun 2023 dengan kepastian. Ada Tuhan yang selalu membuka jalan. Ada Tuhan yang selalu melindungi, menyertai, memberkati setiap kami. Sama Tuhan, sebelum Kau pulang, angkat kedua tangan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.